Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson today. Before we start, please check your textbooks on page 16. Jadi tolong dibuka buku teksnya di halaman 16. Today we will discuss about how to motion of non-living things. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan benda. Di situ akan kita bahas tentang speed and velocity. Jadi kecepatan dan gaya. Please check the text. The characteristic of living things is not only breathing. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa karakter seseorang itu selama dia hidup itu tidak hanya bertumbuh atau pertumbuhan dan bernafas saja. Nah, pergerakan di sini itu ada juga salah satu karakter. Apa yang membuat motion makes the position of the object change? Jadi apa yang berpengaruh pada objek sehingga dia itu bisa berubah. Not only living things can move, but non-living things can move too. Jadi benda hidup itu bisa bergerak, apalagi benda tidak hidup itu juga bisa bergerak. It seem of different the motion between living things and not living things. Jadi kali ini kita akan membahas tentang gerak benda hidup dan gerak benda tidak hidup. What do you think, student? Is it same or different? Jadi apakah menurut kalian itu gerak sebuah makhluk hidup dan benda mati itu sama atau berbeda? Oke, cek the rectangle atau lihat di gambar, look at the picture, speed and velocity. Jadi kalau kita bergerak atau bisa kita lihat rumusnya di speed itu atau kecepatan itu sama dengan distance divided time. Jadi kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Sejauh mana yang kita tempuh itu tergantung akan distance atau jarak dibagi oleh waktu. Dari gambar, from the picture you can find the overall speed on the object. Jadi dari rumus itu kita dapat melihat beberapa yang mempengaruhi kecepatan. Give to tick. You can answer give to tick. Jadi tolong di checklist apa saja kira-kira menurut kalian yang mempengaruhi kecepatan. Distance traveled atau jarak perjalanan, mass of the object yaitu berat benda atau berat massa, the time taken to travel the distance atau lamanya waktu yang kita butuhkan selama perjalanan, dan earth gravity, jadi gravitasi bumi. Please check atau give to tick atau silakan dicentang mana saja yang berhubungan dengan kecepatan, apakah jarak atau berat massa atau waktu yang dibutuhkan atau juga kayak gravitasi bumi. So next page on 17. How can we measure a car's velocity? Jadi dapatkah kita mengukur berapa jarak atau berapa
gaya yang dibutuhkan dari kereta poin A menuju ke kereta poin B. Jadi ada beberapa clue yang akan kita butuhkan. Kira-kira kita ini apa yang harus kita perbandingkan dalam mengukur sebuah gaya dari jarak A ke jarak B. Jadi we need to find how many meters a car travel in each second. Jadi berapa meter yang dibutuhkan kendaraan selama dia itu menempuh perjalanan. Jadi so we need to measure two quantities. Jadi menurut kalian apa yang dibutuhkan dalam menghitung gambar mobil yang bergerak dari A menuju B? Point A, we can write the distance atau jarak. Jadi distance, a car A to B in the picture, point B in time. Time is in second. Jadi kecepatan atau dirumuskan dengan V itu akan berpengaruh berapa jarak yang akan kita hitung, yaitu dipengaruhi oleh waktu distance atau panjangnya dibagi dengan waktu. Kita lihat rumus di formula di C itu. Jadi kita dapat menghitung berapa kecepatan dari kendaraan itu, yaitu jarak tempuhnya dalam meter dan dibagi waktunya dalam second atau per detik. Poin D, bagaimana caranya kita menghitung? Kita lihat di sini bahwa di gambar itu kita diketahui D tadi itu distance itu 45 km, kita rubah menjadi 45,000 meter, dan waktu atau T yaitu waktu yang dibutuhkan selama 15 menit, jadi kita rubah menjadi second. Jadi 1 menit itu 60 detik, sehingga 15 kali 60 nilainya 900 detik. Jadi anak-anakku sekalian, kerjakan poin D on page 17. Jadi bagaimana kalian menghitung kecepatan soal yang di dalam gambar halaman 17. Jadi saya ulangi, tugasnya adalah kerjakan di poin D halaman 17 di textbook. Silakan difoto terus dikirimkan ke di WA saya. Okay, student, I think enough for today. I hope you be healthy. Sehat-sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.